Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali kita untuk pelajaran IPA kelas 8, yang mana ini merupakan materi ke-23 dengan judul bunyi. Masih bersama dengan Ibu Nurleni SSI NPD. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Bunyi. Apakah yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi atau suara merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Bunyi ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Oke, ini contohnya ya. Bunyi dapat terdengar bila ada 1. Sumber bunyi, 2. Medium atau zat perantara, dan 3. Alat penerima atau pendengar. Kecepatan bunyi. Kecepatan bunyi merambat di udara ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama, temperatur udara. Semakin rendah suhu udara, maka semakin besar kecepatan bunyi. Yang kedua, jenis medium. Bunyi paling cepat merambat pada medium gas, kemudian zat cair, dan terakhir pada zat padat. Ini bisa kamu lihat pada tabel cepat rambat bunyi pada berbagai medium berikut. Ya. Kita lanjut frekuensi bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 1. Bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini mampu didengar oleh hewan seperti anjing dan jangkrik. Yang kedua, audiosonik, bunyi yang frekuensinya 20 sampai dengan 20.000 Hz. Bunyi ini mampu didengar oleh manusia. Dan yang ketiga, ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini mampu didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Pemantulan bunyi. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, ya, seperti berikut, diperoleh hukum pemantulan bunyi sebagai berikut. 1. Arah bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kedua, besarnya sudut datang atau I sama dengan besarnya sudut pantul atau R. Macam-macam bunyi pantul. 1. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Ini terjadi karena jarak sumber bunyi dan dinding pemantul berdekatan, sehingga selang waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul sangat kecil. Yang kedua, gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Terjadi di ruangan yang besar seperti rumah kosong dan ruang gedung yang luas, serta contoh-contoh lainnya. Ketiga, gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli. Ini contohnya bisa kamu lakukan ketika berteriak di lereng gunung atau lapangan terbuka. Maka kamu akan mendengarkan kembali suaramu beberapa saat setelah kamu berteriak. Inilah disebut dengan bunyi pantul jenis gema. Oke, kita lanjut dengan mekanisme pendengaran pada manusia. Telinga sebagai reseptor atau penerima bunyi pada manusia dibagi menjadi 3 bagian. Oke, ini adalah gambar daripada telinga kita atau anatomi telinga manusia, ya, yang mana telinga sebagai reseptor penerima bunyi terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam.
apa-apa saja telinga luar, bagian-bagian telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Oke, kita lihat ini adalah struktur dan fungsi bagian pada telinga. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga yang fungsinya untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga dan saluran telinga yang menghasilkan minyak serumen. Sedangkan telinga bagian tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani dan tulang telinga yang terdiri dari meleus atau martil, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Sedangkan telinga bagian dalam terdiri atas saluran eustasius, rumah siput atau koklea, dan saluran gelang atau labirin. Berikut merupakan gambar proses mendengar pada manusia. Oke, proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahap. Tahap tersebut diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga atau yang disebut dengan membran timpani. Getaran membran timpani ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yang terdiri atas tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Telinga tengah dihubungkan ke faring oleh tabung eustasius. Getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah siput, dan koklea ini berisi cairan limfa. Oke, berikut ini adalah bagian daripada rumah siput atau koklea tadi. Ya, getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa yang ada di dalam ruangan koklea. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti. Organ korti berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditory ke otak. Oke, itulah dia tadi mekanisme proses mendengar pada manusia. Berikut adalah aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Yang pertama adalah USG atau ultrasonografi. Jadi ultrasonografi atau USG ini merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi antara 1 sampai 8 MHz. USG dapat digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh seperti tendon, otot, sendi, pembuluh darah, bayi yang berada di dalam kandungan, dan berbagai penyakit seperti kanker. Proses pembentukan gambar dari bunyi dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu pemancaran gelombang, penerimaan gelombang pantul, dan interpretasi gelombang pantul. Oke, ini adalah gambar daripada USG ya, atau ultrasonografi. Aplikasi yang kedua yaitu sonar. Sonar atau Sound Navigation and Ranging dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan, yakni dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Data waktu dan cepat rambat bunyi di air laut dapat digunakan untuk menghitung jarak kedalaman laut dengan menggunakan persamaan S sama dengan V dikali T dibagi 2. Yang mana S adalah simbol untuk kedalaman lautan, V simbol untuk kecepatan gelombang ultrasonik,
dan T merupakan simbol untuk waktu gelombang ultrasonik. Jadi pada rumus ini ya, dimana V dikali T kemudian dibagi 2, karena ini merupakan waktu yang diperlukan ketika gelombang tersebut dipancarkan dari transducer dan kemudian dipantulkan oleh dasar laut dan diterima oleh detektor. Makanya dia di sini persamaannya harus dibagi 2. Kita lanjut aplikasi selanjutnya, yaitu terapi ultrasonik. Berikut adalah gambar alat terapi ultrasonik ya. Terapi ultrasonik ini merupakan terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Metode yang digunakan dengan memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi, yaitu antara 800 sampai dengan 2000 kHz pada jaringan tubuh. Terapi ultrasonik dapat digunakan untuk terapi fisik seperti menangani keseleo pada ligamen, keseleo pada otot, tendonitis, inflamasi sendi, dan osteoartritis. Selain itu juga dapat digunakan untuk memecah endapan batu pada penderita batu ginjal atau litoripsi yang terlihat seperti pada gambar berikut ya. Kemudian juga terapi ultrasonik ini bisa digunakan untuk membersihkan gigi dan penanganan penyakit katarak. Lanjut, yang keempat, pembersih ultrasonik. Oke, ini adalah gambar alat pembersih ultrasonik ya. Yang mana pembersih ultrasonik ini merupakan alat yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi antara 20 sampai 400 kHz dan cairan pembersih tertentu untuk membersihkan suatu benda seperti perhiasan, lensa, jam tangan, alat bedah, alat musik, alat laboratorium, dan alat-alat elektronik tertentu. Gelembung cairan yang dihasilkan oleh gelombang ultrasonik bertekanan tinggi mampu masuk ke dalam lubang-lubang kecil yang sulit dibersihkan dengan cara biasa, sehingga untuk membersihkannya tidak perlu dilakukan pembongkaran. Jadi ini adalah salah satu kelebihan atau keunggulan melakukan pembersihan dengan menggunakan alat pembersih ultrasonik. Selanjutnya, sonifikasi. Sonifikasi atau sonification adalah proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan atau larutan atau campuran sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Di dalam laboratorium, sonifikasi dilakukan dengan bantuan alat yang disebut sonikator. Oke, ini gambarnya ya, yang mana sonifikasi terdapat pada alat pembuatan kertas untuk produksi nanopartikel, juga untuk mempercepat ekstraksi atau pengambilan minyak dari dalam jaringan tumbuhan dan pemurnian minyak bumi. Sedangkan pada aplikasi biologis, sonifikasi sering digunakan untuk merusak atau menonaktifkan material organik. Berikutnya yaitu pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik atau ultrasonic testing merupakan teknik pengujian yang berdasarkan pada penyaluran gelombang ultrasonik pada objek atau material yang diuji. Gelombang yang digunakan memiliki frekuensi sekitar 0,1 sampai dengan 15 MHz. Berikut adalah contoh alat pengujian ultrasonik ya, yang mana dengan menggunakan teknik pantulan gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dalam benda, kerusakan pada bagian dalam benda, ketebalan dan karakteristiknya dapat dideteksi, misalnya akibat korosi pada logam. Pengujian ultrasonik banyak dilakukan dalam produksi logam baja dan aluminium.
produksi pesawat, otomotif, dan industri lainnya. Oke, berikut ada tugas ya, yang merupakan tugas 10.2. Seperti biasa, silahkan kamu kerjakan di kertas double foliomu. Jangan lupa untuk menuliskan nama, kelas, tanggal, beserta tugas 10.2. Bu rasa cukup sekian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat kamu pahami. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.